Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'ata asyarah. Maqalah perkataan yang ke-14. Dari siapa? Ruwiya anna rajulan min bani Israil. Diriwayatkan sesungguhnya ada seorang laki-laki min bani Israil dari kaum Bani Israil. Jadi dalam masa sebelum Nabi, kharaja ila talabil ilm. Dia keluar untuk menuntut ilmu. Babalagha dzalika nabiyahum, maka sampailah berita itu kepada nabinya. Fabu'isa ilaihi fa'atahu, maka nabinya itu mengutus seseorang untuk menemui si pemuda ini yang menuntut ilmu. Fa'atahu, maka datanglah sang pemuda ini menemui nabinya. Apa kata beliau? Nabinya itu berpesan kepada si pemuda ini. Faqala alaihi salam lahu aidzalika rajul. Berkatalah sang nabi ini kepada sang pemuda ini yang menuntut ilmu. Apa kata beliau ini? Ya fata, wahai pemuda, inni a'iduka bisalasin khisalin. Sesungguhnya aku memberikan nasihat kepadamu bisalasin khisalin, dengan 3 perkara, fiha, yang mana di dalamnya terdapat ilmu awwalin wal akhirin, terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang datang kemudian. Ayyakfika dzalik, cukup bagi engkau untuk mendapatkan ilmu itu dengan 3 perkara syaratnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah syarat bagi orang-orang yang menuntut ilmu, siapapun kita. Karena memang menuntut ilmu itu kewajiban bagi siapa saja orang yang beriman, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan seorang ibu sampai datangnya ke liang lahat, diwajibkan kita untuk menuntut ilmu. Nah, ketika kita menuntut ilmu supaya ilmu itu barokah, supaya ilmu itu manfaat, supaya itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, manfaat buat diri kita di dunia wal akhirah, maka syaratnya harus ada 3 itu. Yang mana ilmu yang 3 ini, syarat ini merupakan ilmu-ilmu terdahulu dan ilmu yang akan datang. Syaratnya seperti itu bagi orang-orang penuntut ilmu supaya mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan kemanfaatan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Khauf Allah fi sirri wa alaniyah. Pertama, nasihatnya, syarat yang pertama, khauf Allah, takutlah engkau kepada Allah, fi sirri wa alaniyati, di dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Ai fi halil khafai anin nas wa fi halil zuhuri indahum, yaitu takutlah kepada Allah fi halil khafa, di dalam keadaan sembunyi dari manusia, wa fi hali zuhuri indahum, maupun dalam keadaan nampak dalam pandangan manusia. Artinya apa, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah? Syarat yang pertama bagi seorang penuntut ilmu supaya ilmu itu barokah, manfaat, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini mengawali syarat itu dengan al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun kita, dalam kondisi ramai, dalam kondisi sunyi, kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Limadza? Kenapa? Al-aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khauf minallah. Karena kata seorang ulama mengatakan, sumber dari segala sesuatu kebaikan,
fid dunya yang ada di dunia dan sumber kebaikan yang ada di akhirat itu sumbernya dari al-khauf minallah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, al-khauf minallah, orang yang merasakan takut kepada Allah, itu kata ulama tandanya 3, Pak. Jadi kalau ada 3 tanda ini dalam diri kita, maka dia sudah mencapai makom khauf minallah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata ulama, tanda orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Taubatan nasuha. Dia senantiasa melakukan taubat dengan taubat yang sesungguhnya, Pak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita ini tidak terlepas yang namanya salah, tidak terlepas yang namanya khilaf, yang bahkan terjerumus kepada lembah-lembah dosa. Maka orang yang takut kepada Allah senantiasa dia mohon ampun kepada Allah, beristighfar, bertobat kepada Allah atas dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan itu. Kenapa? Karena dosa dan kemaksiatan ini menjadi penghalang, Pak, masuknya ilmu di dalam hati kita tuh. Sebagaimana curhatnya Imam Syafi'i rahimahullah kepada gurunya tuh. Apa kata beliau? Saqautu ila waqi'. Aku mengadukan, curhat kepada guruku Imam Waqi' terkait apa? Su'al hifdi, terkait jeleknya hafalanku, lemahnya hafalanku. Kemudian apa jawab gurunya Imam Waqi'? Fa arsyadani, kata Imam Syafi'i, guruku memberikan petunjuk kepadaku ila tarkil ma'asi, agar aku meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, mohon ampun terhadap dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Bi annal ilma, kata beliau, sesungguhnya ilmu itu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yahdi lil asi, tidak mungkin diturunkan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh tanda yang pertama, orang yang merasa takut kepada Allah itu adalah orang yang senantiasa bertaubat dengan taubatan nasuha, terus menerus mohon ampun kepada Allah dari kemaksiatan dan dosa. Kenapa? Karena maksiat dan dosa ini dapat menghalangi ilmu Allah masuk di dalam hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sesungguhnya sebenar-benarnya selalu apa yang diusahakannya, selalu apa yang diperbuatnya itu dapat menutupi hati mereka. Imam Hasan Al-Basri, Pak, mengatakan, mengomentari ayat ini, yang dimaksud ayat ini bahwa dia melakukan dosa di atas tumpukan dosa, sehingga dosa-dosanya itu dapat menutupi hatinya, sehingga hatinya itu bahkan bisa mati. Kalau sudah tertutupi hatinya bahkan sampai mati, maka susah tuh cahaya Allah, ilmunya Allah masuk di dalam hatinya. Maka inilah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, syarat yang pertama al-khauf minallah, takut kepada Allah. Tandanya adalah orang yang taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya dari kemaksiatan dan dosa, supaya hatinya itu bersih. Nah, tanda yang kedua dari khauf minallah itu kata ulama as-sakinah fil haya, ketenangan hidup, Pak. Orang yang khauf minallah itu akan merasakan ketenangan hidup, ketenangan batin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa ketenangan hidup, ketenangan batin itu nggak bisa dibeli, Pak. Orang kaya bisa tenang hidupnya, orang miskin pun bisa tenang hidupnya, pejabat bisa tenang hidupnya, orang rakyat pun bisa tenang hidupnya, orang sehat bisa tenang hidupnya, orang sakit pun bisa, orang awam pun bisa merasakan ketenangan hidup, orang alim, orang yang berilmu pun bisa merasakan ketenangan hidup itu. Kenapa?
Karena ketenangan hidup itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman. Artinya apa? Tanda dari keimanannya itu adalah maqam al-khauf minallah, takut pada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melahirkan as-sakinah fil haya, mendapatkan ketenangan dalam hidup. Nah, yang ketiga, kata ulama, tanda dari orang yang khauf minallah itu adalah al-istiqamah fil ibadah. Tanda dari merasa takut kepada Allah, dia istiqomah dalam ibadah. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu syarat yang pertama. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu, supaya ilmu yang didapat itu manfaat, ilmu yang didapat itu berkah di dunia wal akhirah, maka syarat yang pertama bagi si penuntut ilmu itu harus ada di dalam dirinya al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tandanya bagi orang yang takut kepada Allah itu tiga. Yang pertama, selalu melakukan taubatan nasuha. Yang kedua, selalu melakukan istiqomah dalam ketaatan. Dan yang ketiga, merasakan ketenangan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, wa amsik lisanaka anil khalqi la yadhkurhum illa bi khair. Yang kedua syaratnya adalah wa amsik, tahan, jaga lisanaka, lisanmu, jaga lisanmu, jaga pembicaraanmu anil khalqi, dari manusia, la tadhkurhum, tidak berkata, tidak mengatakan, tidak pembicaraan kecuali pembicaraan itu illa bi khairin, dalam nuansa kebaikan. Jagalah pembicaraanmu, jagalah perkataanmu kepada manusia kecuali pembicaraan perkataan dalam kebaikan-kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsir min najwahum, tidak ada kebaikan dari pembicaraan perkataan itu. Artinya apa? Pembicaraan perkataan itu semuanya buruk, Pak. Kecuali illa pembicaraan dalam kondisi tiga hal ini. Yang pertama, illa amara bisadaqatin, kecuali pembicaraan perkataan dalam menyeru kepada orang-orang untuk bersedekah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, semua pembicaraan kita ini, perkataan kita ini buruk kecuali perkataan pembicaraan dalam tiga hal. Yang pertama, pembicaraan dalam rangka mengajak, menyuruh kepada dirinya dan menyuruh kepada orang lain untuk bersedekah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sedekah itu maknanya luas. Yang kata Nabi, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tabassamu kali wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Subhanallah. Kita senyum, Pak, di hadapan saudara kita, itu bernilai pahala sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sedekah itu ada harta yang kita keluarkan di jalan Allah, tentu ini mulia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini ada kisahnya supaya menjadi iktibar buat kita. Sayyidina Umar ibnu Khattab, sebelum dia masuk Islam, Pak, mengikrarkan dirinya masuk Islam, Umar ibnu Khattab itu sangat benci sama Rasulullah, bahkan sampai mau membunuh Rasulullah.
Seiring dengan hidayah masuk di dalam hatinya, tersentuh dengan firman Allah surat Toha, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Surat Toha menyentuh hatinya. Umar ibn Khattab berikrar di hadapan Rasulullah masuk Islam. Umar ibn Khattab sebelumnya benci kepada Rasulullah, setelah masuk Islam berbalik, Pak, menjadi sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar ibn Khattab pada suatu masa beliau membawa semua hartanya, Pak. Kata guru saya kalau diuangkan sampai 1 miliar katanya. Harta itu dibawa di hadapan Rasulullah. Kemudian kata Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, ini hartaku semua. Yang setengahnya aku sodakohkan di jalan Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Lalu bagaimana buat yang setengahnya tuh? Kata Umar ibn Khattab, yang setengahnya itu ya Rasul, aku gunakan untuk diriku dan untuk keluargaku. Apa kata Rasul? Ya silahkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar kedermawanan Umar ibn Khattab, gak mau kalah, Pak. Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya, Pak, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, ya Rasul, ini hartaku. Semuanya aku sodakohkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, digunakan untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah. Rasulullah bertanya lagi kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau semua kamu sodakohkan, lalu bagaimana untuk dirimu dan keluargamu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku dan seluruh keluargaku, biar Allah dan Rasulnya yang menjaminnya, Pak. Subhanallah. Ini perkataan Abu Bakar, Pak, mengandung makna yang tersirat. Artinya apa? Jangan khawatir, Pak, terhadap urusan rizki itu. Diri kita, anak keturunan kita, jangan khawatir urusan masalah rizki, karena rizki Allah yang jamin. Tugas kita hanya berikhtiar secara lahir dan secara batin. Selebihnya rizki biar Allah yang menentukan, Allah yang menjamin atas rizki kita. Tugas kita cuma itu doang, ikhtiar secara lahir dan secara batin. Tuh hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, para sahabat sampai segitunya tuh berlomba-lomba dalam kebaikan, bersedekah. Ada contoh lagi nih, kisah mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Ada sahabat yang namanya Abu Tolhah. Kisah ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sahabat Abu Tolhah ini seorang juragan kebun kurma, Pak. Kebunnya hektaran. Nah, di antara kebun-kebun kurma itu ada satu kebun kurma yang paling indah, yang paling bagus, namanya kebun kurma Bayroha. Nah, Abu Tolhah suatu ketika di sore hari melakukan ekspedisi jalan-jalan di kebun kurma Bayroha itu. Melihat-lihat keindahan kebun kurma, sambil nyender di pohon kebun kurma, melihat keindahan pohon kurma dan melihat buah ranumnya buah kurma. Melihat gitu sampai terbuainya melihat keindahan kebun kurma, sambil nyender, ngantuk, Pak, tertidur. Akhirnya hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pas bangun, sahabat Abu Tolhah melihat bayang-bayangnya lebih panjang dari tinggi badannya. Kalau dulu, Pak, para orang tua dulu ketika menentukan waktu sholat itu melihat bayang-bayang. Jadi kalau kita berdiri dalam suatu lapangan tersinar matahari, melihat di bawah bayang-bayang belum muncul, Pak. Itu waktu sholat duhur belum masuk.
Tapi ketika kita berdiri, matahari di atas kita, muncullah bayang-bayang sekitar 1 cm 2 cm. Itu menandakan sholat duhur sudah masuk. Nah, ketika bayang-bayang itu sama dengan tinggi satu benda, maka waktu sholat duhur sudah habis. Dan ketika bayang-bayang itu lebih panjang dari satu benda, maka masuk sholat asar. Nah, sahabat Abu Tolha ketika bangun dari tidurnya melihat bayang-bayangnya sudah lebih panjang dari tinggi badannya. Ini menunjukkan sholat asar sudah masuk. Dan dia bergegas, Pak, ke masjid ngambil air wudhu untuk sholat. Di tengah jalan, ketika mau berangkat pergi ke masjid Rasulullah untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat asar, bertemulah dengan sekelompok sahabat. Ditegurlah sama sahabat Abu Tolha, wahai sahabat, mau kemana? Ayo kita sholat berjamaah dengan Rasul, kan ini waktu sudah masuk sholat asar. Atau sekelompok sahabat, seharusnya kami yang bertanya demikian kepada engkau, wahai sahabat Abu Tolha. Kemana engkau? Kami tadi tidak melihat engkau sholat berjamaah di masjid sholat asar. Emang sholat asar berjamaahnya sudah selesai? Sudah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sahabat Abu Tolha tertinggal sholat asar berjamaah bersama Rasulullah, menangis. Sebabnya apa? Tergoda, terbuai melihat keindahan kebun korma Bayroha. Akhirnya sahabat Abu Tolha ini menemui Rasulullah. Ya Rasul, tadi saya tidak ikut sholat berjamaah sholat asar. Tertinggal ya Rasul. Sebabnya cuma satu ya Rasul. Apa kata Rasul? Saya itu tadi jalan-jalan ke kebun kurma Bayroha, melihat ranumnya buah kurma, terbuai. Saya tertidur sehingga saya terlambat, tidak ikut berjamaah sholat asar. Mulai detik ini ya Rasul, saya karena tertinggal sholat asar berjamaah, penyebabnya satu, terbuai dengan indahnya buah korma kebun Bayroha. Pada saat ini kebun Bayroha saya wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kita Pak main HP, chattingan, FB-an. Ya kalau anak muda sekarang TikTokan gitu. Gak terasa azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus aja kita berasik mansuk bermain HP. Sampai komat dikumandangkan, selesai komat kita masih terlena, terbuai dengan main HP. Tiba-tiba sadar, sholat maghrib, pergilah ke Masjid Jami Al-Mubarak. Sholat maghribnya berjamaah udah selesai. Sahabat Abu Tolha tertinggal sholat asar berjamaah karena terbuai dengan keindahan kebun korma Bayroha. Kebun Bayrohanya diwakafkan Pak. Bagaimana dengan kita? Tertinggal sholat maghrib berjamaah, terbuai karena main HP. Kira-kira HP-nya diwakafin gak Pak? Nah itu dia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, artinya apa? Jangan sampai urusan dunia ini melalaikan urusan Allah. Jangan sampai dunia yang kita miliki ini melalaikan panggilan-panggilan Allah. Nggak dilarang kita itu untuk mencari karunia Allah. Wabtagu min fadlillah. Silahkan cari karunia Allah di permukaan bumi ini. Silahkan cari. Nggak dilarang kita untuk kaya. Nggak dilarang kita untuk memiliki harta dunia. Nggak dilarang. Pesannya cuma satu. Fadhkurullah. Maka ingatlah Allah. Itu aja Pak. Nah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang nih habis sholat maghrib berjamaah, kemudian hadir pengajian, ini sebagai bentuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukti rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh perkataan
ucapan buruk, semua ucapan perkataan kita, kecuali dalam hal yang pertama, yaitu pembicaraan, ucapan dalam mengajak kepada orang-orang untuk bersedekah. Yang kedua, au ma'rufin, tuh, pembicaraan, ucapan dalam hal kebaikan. Sebagian pesan Nabi ini kepada sang pemuda, jaga perkataanmu, jaga pembicaraanmu kepada manusia. Jangan sampai ucapan perbuatanmu itu, perkataanmu itu, kecuali perkataan pembicaraan yang mengajak kepada kebaikan. Apa itu kebaikan, Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tuh, anil bir wal izm, tentang kebaikan dan dosa. Rasulullah ditanya tuh tentang hal itu tuh, tentang dosa dan kebaikan. Apa kata Rasul? Kebaikan itu sesuatu yang membuat hatimu bahagia, sesuatu yang membuat hatimu tentram, sesuatu yang membuat hatimu damai. Itu adalah kebaikan tuh, Pak. Kalau dosa sebaliknya, sesuatu yang membuat hatimu gelisah, yang membuat hatimu galau, walaupun banyak orang yang membenarkan perbuatanmu, tapi hatimu galau, dosa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi dari hadis ini rumus bahwa amal kebaikan itu pasti, Pak, akan melahirkan kebahagiaan, akan melahirkan kedamaian, kebaikan itu. Tapi Pak Ustaz, saya sudah melakukan kebaikan, tapi hati saya masih gelisah, hati saya nggak damai. Jangan disalahkan kebaikannya, Pak. Bisa jadi hatinya yang bermasalah. Mungkin kebaikan yang dilakukannya itu karena keterpaksaan, karena muatan, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah pembicaraan, perkataan yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga, au islahin bainan nas, yaitu pembicaraan, perkataan dalam rangka untuk memperbaiki manusia. Mengaji, perdamaian, melakukan kebaikan-kebaikan. Tuh, artinya apa? Semua perkataan, ucapan itu buruk kecuali dalam 3 hal ini. Mengajak orang untuk bersedekah, terus mengajak orang untuk melakukan kebaikan, dan mengajak orang untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh syarat yang kedua bagi sang penuntut ilmu, supaya ilmunya barokah, supaya ilmunya manfaat, maka jaga lisan kita, lisan perkataan yang keluar kecuali perkataan dalam mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, wanzur hubzaka alladhi ta'kuluhu hatta takuna ay dzalikal khubzu minal halal. Yang ketiga, wanzur, perhatikan, hubzaka, rotimu, alladhi ta'kuluhu, yang kamu makan, hatta takuna ay dzalikal khubzu minal halal, sampai terbukti roti itu minal halal, roti yang halal. Fahina idin ta'kuluhu, maka apabila sudah terbukti kehalalannya, maka makanlah roti itu. Wa ila fala ta'kuluhu, apabila sudah terbukti bahwa roti itu tidak halal, maka jangan memakannya. Artinya apa pesan ini, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah? Supaya ilmu yang kita dapatkan itu manfaat, barokah, maka jaga diri kita nih, perut kita nih, dari makanan-makanan yang haram. Maka makanan yang masuk di dalam diri kita nih, maka makanan yang halal. Karena apa, Pak? Karena makanan yang halal atau makanan yang haram yang masuk di dalam tubuh kita akan terbukti berdampak secara lahir dan secara batin makanan itu. Maka dijaga apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita buktikan kehalalannya itu. Kalau halal makan, kalau enggak halal maka tinggal. Karena kata Nabi, man nabat, barang siapa yang tumbuh dagingnya minas suhti, dari makanan atau pekerjaan yang enggak halal, arti makanan haram, pekerjaan haram,
fannaru aula biha, maka neraka pantas untuk dirinya. Barang siapa yang di dalam dirinya tumbuh dagingnya dari makanan haram, maka neraka pantas buat dirinya. Inilah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pesan dari makalah yang ke-14 bagi kita orang-orang yang menuntut ilmu, pencari ilmu, siapapun kita, maka 3 syarat ini harus kita punya supaya ilmu yang kita dapatkan barokah, ilmu yang kita dapatkan itu manfaat fid dunya wal akhirah. Wal maqalatu wallahu a'lam